Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Apabila kami melihat ke showroom BMW motor, ini selalu terlihat yang paling menonjol. Selalu ingin kami duduki dan membayangkan riding dengan motor ini. Akhirnya kami memutuskan untuk mereview motor ini. Ini adalah BMW R9T. Sudah lebih dari 90 tahun yang lalu BMW membuat brand sepeda motor yang namanya BMW Motorrad. Maka itu dibuatlah motor ini yang namanya pakai 90, tapi diplesetkan sedikit. Style motor ini sebenarnya retro roadster, tapi memang bentuknya agak lebih modern dibanding brand-brand lain yang membuat retro-retro. Memang motor ini tidak terlihat terlalu besar, namun sudah sangat cukup pede untuk berhadapan dengan lawan-lawan jenis. BMW ini tidak dipenuhi dengan perangkat-perangkat modern seperti normalnya motor BMW. BMW ini lebih mengutamakan gaya yang menurut kami sukses dalam hal gaya tersebut. Seperti biasa, sedikit sejarah. BMW Motorrad dibuat tahun 1923 dan motor pertamanya adalah ini, BMW R32. Langsung dengan flat twin boxer. Mesin boxer punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya adalah tentu lebar, yang apabila kalau jatuh, hal yang pertama kena aspal adalah cylinder head. Kelebihannya adalah mesin ini bisa menjadi engine guard untuk kaki rider. Bukan itu kelebihan. Kelebihannya ada pada center of gravity. Seberat apapun motor, semakin rendah center of gravity-nya atau titik berat, akan lebih enak handlingnya. Seperti macam Subaru yang memakai mesin boxer, handlingnya pasti beda dengan yang mesin biasa. Ternyata sudah dari dulu ada ciri khas BMW yang ini, yaitu gardan. Untuk mentransfer energi putar dari gearbox ke roda melalui barang ini, kopel atau drive shaft. Apakah lebih baik dari rantai atau belt? Jawabannya ya, dalam hal perawatan. Tapi di luar itu tidak lebih baik karena banyak moving part yang berat-berat, maka sebenarnya lebih tidak efisien dalam hal losses energi dibanding rantai dan belt. Dan kalau terjadi kecelakaan, sistem gardan ini yang paling mahal kalau rusak. Lanjut mengenai sejarah BMW Motorrad. Namun ternyata produk motor BMW yang memakai kode R dari sejak 90 tahun terakhir ada 100 model dan tipe lebih. Jadi kelihatannya kepanjangan video ini kalau bahas sejarah motor BMW. Berhubung kami adalah YouTuber yang belum bisa dibilang media resmi di Indonesia karena kultur marketing yang kurang modern, sehingga kami selalu kesulitan meminta ATPM untuk meminjam kendaraan untuk direview, sehingga kami tidak berusaha minta ke BMW Motorrad Indonesia. Kami harus membeli atau meminjam kepada teman, padahal kami sudah memakai kostum yang tepat. Kami ingin mencoba cara yang baru, yaitu stopin orang di jalan kalau mau mereview mobil atau motornya. Karena kebetulan ada R90 di depan kami. Ternyata seorang YouTuber juga, channel Den Dimas, suatu vlogger urusan permotor-motoran. Kami memutuskan untuk tukeran review. Tapi sebelumnya mohon nantikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. Motor ini bermesin 1170 cc, flat twin atau boxer, 2 silinder. Konon katanya mesin BMW yang ini adalah mesin pendingin udara yang terakhir. Jadi memang motor ini mengandalkan udara yang lewat untuk mendinginkan mesin, bukan pakai radiator, tapi dibantu dengan oil cooler. Mesin tersebut
disambung memakai dry clutch atau kopling kering yang membuat agak susah membiasakan diri dengan koplingnya. Kemudian disambung lagi ke gearbox 6 speed yang berasa sangat mulus. Bahkan dari neutral masuk ke gigi 1 tidak terasa apa-apa sama sekali. Di instrumen clusternya ada indikator posisi gigi yang jadi tidak perlu menebak sedang jalan gigi berapa. Dengan putaran crankshaft yang mengarah ke belakang tidak seperti motor lain yang ke samping. Ini macam mobil yang rear wheel drive dengan torsi yang besar. Kalau digas-gas mengalami goyang-goyang. Namun tidak terasa apa-apa kalau lagi jalan. Torsi motor ini adalah 119 Nm dengan tenaga 110 horsepower. Masih 10 horsepower besaran Ayla turbo kami. Tapi kalau bicara power to weight ratio, karena R90 beratnya hanya 222 kg dengan bensin yang penuh, jadi hampir 500 horsepower per ton berat. Tapi kalau berat Anda 85 kg dengan perut penuh seperti Om Mobi, power to weight rasionya berubah menjadi 358 horsepower per ton. Cukup drastis menurunnya. Tapi tetap kencang. Mobil kamera kami tidak bisa mengikuti pada saat kami tes performa mesinnya. Yang salah-salah ngegas bisa wheelie. Apalagi kalau mendengar suara mesinnya, memang tidak semerdu suara mesin motor 4 silinder atau V-twinnya Harley. BMW berusaha memerdukan dengan knalpot Akrapovic. Untuk urusan pengereman pakai rem Brembo. Maksudnya Brembo. Brembo, brake by Rembo. Dengan ABS. Rem ABS sangat penting di motor karena kalau ban ada yang ngunci karena ngerem kedalaman bisa menimbulkan malapetaka. Untuk ukuran motor ber-cc di atas 1000 berkat mesin boxer yang membuat titik berat yang lebih rendah, kami merasa belok dengan motor besar ini enak. Tidak seperti belok pakai Harley yang 1200 cc bahkan. Suspensi depannya upside down telescopic fork. Belakangnya BMW menyebutnya dengan paralever, single sided arm yang jadi satu dengan kopelnya. Suspensi belakang ini bisa diatur-atur sesuai selera. Kapasitas tangki bensinnya 17 liter dengan cadangan 3,5 liter. Dan ini adalah stainless steel hasil polesan tangan. Biar lebih berseni dan akhirnya menaikkan biaya produksi karena ada yang pakai tangan. Ada beberapa yang kami tidak suka di motor ini. Walaupun di trip komputernya ada sisa kilometer sebelum bensin habis, tapi tidak ada fuel gauge-nya. Dan untuk kepentingan jempol sedikit tombol-tombolnya, dan kami tidak suka kualitas plastiknya yang terlihat tidak tahan lama. Ini seharusnya lebih mewah untuk motor semahal ini. Dan walaupun ada rem ABS tapi tidak ada traction controlnya yang sebenarnya lumayan sangat penting untuk keselamatan. Dengan harga yang tidak jauh beda dengan BMW Motorrad sendiri yang lain, bisa dapat motor yang lebih enak dan lengkap. R90 memang untuk gaya-gayaan, bagus. Tapi kami merasa dari harganya, BMW Motorrad mengambil margin terlalu besar dibandingkan dengan motor-motor mereka yang lain. Overall, memang motor ini termasuk motor besar yang cukup sederhana, karena memang sengaja dibuat BMW Motorrad untuk menjadi yang sederhana. Karena ini adalah motor yang dibuat untuk modifikasi. Motor ini macam kertas putih yang siap digambar. Seperti motornya Den Dimas ini. Aslinya belakangnya adalah kursi penumpang dan tinggal dirubah-rubah sedikit menjadi single seater yang jadi ada tempat handphonenya. Lampu belakangnya pun diganti yang aslinya menjorok ke belakang menjadi simple dan minimalis. Stangnya juga diganti jadi bikin sakit pinggang karena lebih bongkok.
Kemudian belum lama ini BMW Motorrad tidak tahan juga untuk memodifikasi sendiri. Mereka keluarkan R90 Scrambler. Scrambler versi BMW ini hanya punya satu pilihan warna biar Anda tidak kebingungan pilih warna apa. Salah satu yang mereka rubah adalah garpu depan bergaya BMW zaman dulu atau biar mirip motor trail. Tinggi sadelnya meninggi dari 780 mm menjadi 820 mm. Jadi makin susah kalau kakinya kurang panjang. Memang jadi makin bagus Scrambler versi BMW ini. Tapi kami lebih tertarik hasil modifikasi orang-orang di seluruh dunia untuk R90 seperti sebagai berikut. Satu dalam ceritaku, awal dari kronologi yang menakjubkan. Pembuka ini cukup untuk mencengangkan semua. Ambil perhatian dan siapkan telinganya. Satu hal yang kami tidak terlalu suka mengenai kendaraan roda 2 adalah tidak pakai AC. Dan kalau kepanasan tidak ada jendela untuk dibuka. Karena kota kami panas. Kalau tidak panas menjadi hujan. Jadi kami memutuskan untuk menukar kembali dan ternyata Den Dimas membuat vlog mengenai Audi E-Half kami atau Ayla Turbo kami. Cek channel dia kalau mau lihat. Semua ini adalah opini pribadi saya dan kami tidak dibayar ataupun terafiliasi dengan siapapun yang terlihat di video ini. Terima kasih telah menonton dan follow sosial media kami yang lain.